Selamat pagi, Salam, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Sebab oleh karena cinta kasih dan Tuhan, pertolongan sajalah kita ada hari ini di sini. Dan saya sangat bersuka cita hari ini dan sangat senang karena boleh bersama dengan salah satu anggota jemaat kita, Pak Arang Prayoga. Dia ini adalah tukang, ya, awalnya dia menjadi tukang kemarin di gereja kita, yaitu mengerjakan menara gereja Kemai Indonesia Jemaat Kembang Olong, dan dia adalah kepala tukang kita, Pak Arang Prayoga. Sudah ada di jemaat ini kurang lebih 2 bulan lebih bekerja mengerjakan menara. Dan puji dan syukur kita panjatkan hadirat Tuhan, sebab pada kemarin, ya, hari Sabtu itu menara gereja Kemai Indonesia Jemaat Immanuel boleh selesailah, beres semua. Artinya tidak ada sudah yang dikerjakan, kemarin sudah dibersihkan semua. Puji Tuhan. Satu hal yang saya bangga dengan tukang kita, bahwa dia bekerja dengan tulus, ikhlas mengerjakan menara yang ada. Nanti mungkin hasil pekerjaan itu bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube. Akan saya upload nanti yang hasil yang sudah selesai semua lah, tuntas pekerjaannya, dan itu akan saya upload di channel YouTube kita, GJ Ministry. Dan hari ini juga berkesempatan ini saya bersama dengan Pak Arang Prayoga. Kurang lebih 2 bulan saya sudah bersama dengan dia, dan saya turut ikut membantu. Sebetulnya ada berapa orang kemarin dia? 5 orang. Oleh karena tidak menjawab dalam pekerjaan, akhirnya 4 orang kabur dan tinggal dia sendiri. Dan saya dan dia bersama dengan Pak Arang Prayoga ini melanjutkan pembangunan ini, menara ini sampai selesai. Saya belajar untuk membantu, ya, bekerja tanpa pamrih lah. Kami doa kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan di Tuhan kemarin sudah selesai. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk bantuan dalam hal membangun menara gereja kita yang ada di Kembang Olong, gereja Kemai Indonesia Jemaat Kembang Olong, daerah Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi bersyukur karena Bapak yang bekerja dengan tulus ikhlas, akhirnya menara kita bisa selesai. Jadi mewakili BPJ atau seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan selama ini dalam pekerjaan. Dan juga kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak kalau ada salah dari jemaat Tuhan. Jadi kami minta maaf untuk kebutuhan tidak terpenuhi tempat tinggal dan tidak memungkinkan. Kami minta maaf untuk hal itu. Jadi kami sangat bersyukur karena Bapak bisa mengerjakannya dengan tulus dan pada akhirnya selesai. Dan perlu ketahui bahwa menara ini sudah 5 tahun ini bergantung, ya. Dan baru tahun 2000 ya kita sambil ngopi hari ini, relax lah, sambil berdiskusi. Dan puji Tuhan, walaupun 5 tahun bergantung, dan pada tahun 2021 bisa dimulai sampai di 2022 ini. Puji dan syukur ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas semua kelemahan-kelemahan yang ada di sini di jemaat Tuhan.
Tuhan, kata Bapak, jangan begitu. Dan satu hal yang Bapak Ibu yang kita syukuri, bahwa selama kebersamaan kami saya terus membimbing hambanya, Bapak Aram Priyoga, dan asal agama apa nih Pak? Karingan. Sebelumnya dia cerita bahwa dia adalah latar belakang agama Islam. Dari kecil ke Islam atau dari kecil. Setelah itu bagaimana awalnya bisa masuk Hindu Karingan? Oleh karena orang tua angkat kah atau oleh karena kekasih kah, bagaimana ceritanya? Karena cinta. Cinta ya. Karena jatuh cinta dengan salah satu istri, mantan pacar. Akhirnya Bapak Aram Priyoga pindah agama ya, dari Islam ke Hindu Karingan, kepercayaan Karingan yang ada di Kalimantan Tengah, tanpa unsur paksaan ya. Ada pihak yang memaksakan dari hati aja ya, untuk bisa masuk ke Karingan. Dan kemudian waktu dia berada di Tumbang Olong, saya sebagai selaku hamba Tuhan tidak tinggal diam. Saya terus memberitakan Injil kepada dia, dan saya bersaksi lah, berbagi pengalaman-pengalaman hidup sebelum menjadi hamba Tuhan, dan pengalaman-pengalaman lain saya diskusikan dengan Bapak Aram Priyoga. Banyak panjang cerita kami, dan pada akhirnya beberapa kali beliau ini mau dibaptis begitu. Dan secara pribadi sebagai gembala jemaat belum yakin. Mengapa belum yakin? Karena ada beberapa pertimbangan saya. Karena menurut cerita kami dua, cerita Bapak Aram Priyoga mengenai kehidupannya dulu, ya hancur lah begitu. Bisa dikatakan termasuk penjahat lah Pak ya, begitu. Texas. Ya, sangat buruk lah kehidupan. Sangat buruk sekali. Nah, jadi pertama dia sudah latihan bela diri ya, dan tanding sampai di mana ya Pak? Sampai ke Surabaya juga. Sampai ke Jurnas. Ya. Sudah naik ring, ada menang Pak? Gugur. Ya, gugur di final. Mau menuju prapor gugur. Akhirnya gugur ya, kita tidak bisa mempersalahkan ya, Tuhan belum berkehendak dan berkenan untuk di sana ya Bapak Aram Priyoga. Ya, Tuhan punya berkat lain lah untuk kita, sehingga dia belum izinkan. Kemudian selain dia sering naik ring, kemudian menurut cerita Bapak Aram Priyoga ini, hambanya ini, bahwa dia adalah mantan penjahat juga, pernah juga bunuh orang begitu ya. Waktu Waktu merampok sarang yang di bagian Kaltim ya gitu. Jadi pernah membunuh orang juga Bapak Ibu. tapi sesama perampok ya, jadi Ya, sesama perampok ya begitu. Tapi puji Tuhan, dengan ada kehadiran di sini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup dia ini. Ya. Kemudian pernah juga belajar ilmu ya, dilengkapi dengan ilmu yang gelap. bahasanya biar daging ke badan tuh. Kira-kira boleh tahu Pak, kira-kira ilmunya Ilmu seperti singa. ilmu singa babe ya. Lain singa raja kan? Lain singa babe. Berapa guru itu? Satu guru. Sudah almarhum beliau. Tujuan daripada ilmu Kebal. untuk kepal, ilmu angin ya? Ya, angin yang dibahasakan tuh pusaran angin, langit, bumi semuanya ada di situ. Disatukan di situ ya. Karena waktu pengambilan tuh saya diputar
semakin saya melawan terlempar saya. Ah, Sedikit aja saya melawan itu putaran badan tuh pasti terlempar. ya selain itu kira-kira adakah ilmu lain seperti Ya minyak kemarin itu juga, itu minyak yang tahan tembak untuk aku pergunakan waktu kalau keadaan genting, waktu berapa ada genting. Kalau memang kontak senjata memang itu saya gunakan. Ya, jadi melalui ilmu yang disampaikan itu apakah ada pantangnya untuk Kalau pantangan sih banyak. pantangan ya? Sampai masak nasi pun saya tidak bisa, tidak boleh cuci deras. Oh gitu ya. Mungkin istri saya tahu itu. Karena bisa apa namanya fatal atau bagaimana? Ya ada ininya lah, efeknya. Ya. Mungkin itu memang syarat ya dari itulah, ilmu itulah. Iya. Ya dari setan lah itu namanya kan. Iya. Tuh. Ya jadi pasti ada pantang ya. Pasti ada pantangannya dalam hal ini. Dan sekalipun dilengkapi dengan ilmu kuasa kegelapan itu, tapi bagaimana perasaan Bapak? Ada nggak ketenangan? Padahal ini sudah kuat, sudah punya kekuatan selama hidup itu. Selama ini Bisa terhindar nggak dari masalah dan kira? kalau masalah selalu dapat, apalagi ketika saya ingin berbuat baik, ingin bertujuan hidup baik seperti orang, semakin saya berbuat baik kok semakin emosiku semakin seperti naik, Emosional ya. emosionalnya semakin naik dan Rasa ingin anarkis, temperamenku tinggi. Iya. Cepat sekali Iya. ya emosi ya. Menahan semakin emosi, semakin emosiku semakin naik. Bahkan ingin membunuh ya. Iya, bahkan sampai ingin membunuh. Membunuh orang, kemudian bisa juga bunuh diri gitu. Nah, saya pikir ini adalah suatu dampak daripada apa yang dipegang, dorongan-dorongan dari ilmu gelap Itu yang dilengkapi sehingga membuat Makanya. emosi. semakin hari ke hari saya pikir ini apa sih, aku bilang kan, Ya. kok kenapa aku kayak gini, ini makanya baru ini yang aku sadar ya. Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu melihat daripada diskusi dan kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Aram Prayoga, saudara kita ini, kisah kehidupan yang begitu apa namanya lah, suram, tenggelam dalam, jauh dari hitam hadirat lah. Tuhan. Ya. Jahat sudahlah dikatakan begitu. Kehidupan paling buruk lah sudah latar belakang kehidupannya. Tapi kita bersyukur dalam momen Natal pada tahun ini tanggal 20 dari tanggal 6 dia sudah minta dibaptis. Saya belum yakin dan percaya. Dan saya mau lihat apakah dia sungguh-sungguh begitu. Dan kemudian tanggal 25 Desember 2021 akhirnya dia minta dibaptis lagi. Dan saya bimbing dia, dan puji Tuhan dan syukur kita naikkan kepada Tuhan dalam momen Natal itu. Ada hamba ini Bapak Prayoga kita baptis ya. Selain kita baptis, kita lakukan doa pelepasan ya, pelayanan okultisme. Kita bakar jimatnya dan kita lepaskan ilmu yang ada di dalam tubuhnya. Kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya ya puji Tuhan lah, dia hari ini mulai lega dan merasakan sukacita. Bagaimana Pak Aram Prayoga? Apakah ada sukacita selama ini setelah melepaskan kayak abringan kayak gitu, kayak mana? Sangat tenang Ya. dan rasa dendamku kepada ada seseorang satu yang sangat besar pun, dendamku itu sekarang sudah tenang rasanya. Walaupun masih ada rasa jengkel, ya mungkin kalau dia lihat
ke diri mungkin dia merasa lah ada yang tahu aku dendam dengan siapa dan aku jengkel dengan siapa. Itu sekarang dendamku sudah tidak seberapa. Memaafkan. Ya ibaratkan aku berusaha untuk tidak bisa Mengampuni. dia mengampuninya lah, tapi rasa jengkel masih ada. Tapi aku tetap berdoa kepada Tuhan, Amin. selalu minta pertolongannya dengan dia. Jadi baik Bapak Ibu, kita doakan Bapak Arang Priyoga ini supaya karena akar-akar itu atau perubahan itu tidak mudah mengembalikan telapak tangan. Dia harus berproses Pak ya. Jadi intinya hari ini seperti yang dikatakan, yang pertama kita akan berdoa supaya semakin bertumbuh ya dalam Tuhan. Kalau mengampuni itu sangat alkitabiah. Bahkan Tuhan menganjurkan bahwa kita harus mengampuni musuh. Sekalipun dia musuh tapi kita harus mengampuni. Nah, jadi puji dan syukur kemarin sudah dibaptis dan tanggal 25 itu sudah dibaptis dan sudah dilepaskan, jimatnya dibakar. Sekarang Bapak tidak lagi mengandalkan jimat ya, kuasa kegelapan, tapi mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus ya, Mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi melalui kesaksian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus terbuka dengan orang-orang yang mau datang kepadanya. Sekalipun latar belakang sejahat apapun, kelas kakap lah, tapi tangan Tuhan terbuka bagi orang-orang yang berdosa, yang mau berubah dan bertobat kepada Tuhan. Jadi pada hari ini Pak Arang Priyoga sebagai selaku gembala sidang saya mengucapkan terima kasih lah sudah mau jadi anggota jemaat di sini dan bekerja selama 2 bulan dan sekaligus sudah menjadi anggota jemaat Gereja Kemen Indonesia GKI Immanuel Tumbang Olo. Sejak tanggal 25 sah menjadi surat baptis akan kita kasih. Nah, jadi selaku gembala sidang atau hamba Tuhan akan memberikan pesan Pak ya. Bapak Arang Priyoga ada beberapa pesan firman Tuhan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak supaya Bapak bisa bertumbuh ya di dalam iman secara Kristen. Ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Pertama, Bapak harus membaca Alkitab ya. Pertama baca Alkitab, bisa di-download aplikasinya dan akan kita berikan Alkitab 1 buah. Itu supaya Bapak baca Alkitab. Alkitab adalah merupakan cara untuk langkah pertama bertumbuh. Baca firman Tuhan. Jawaban masalah ada di sana. Harapan ada di dalam Alkitab. Semua jawaban doa kehidupan kita, keselamatan, rahasia tentang kehendak Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan ada semua di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita tidak boleh mengabaikan Alkitab. Kita harus membacanya setiap hari. Ini yang pertama pesan sebagai gembala. Ingat ini baik-baik, harus rajin baca firman Tuhan, Pak. Yang kedua ialah berdoa. Berdoalah setiap hari, berbicara kepada Allah. Filipi pasal 4 ayat 6, ayat yang ke-6. Selain berdoa katanya adalah merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita berbicara, berdiskusi dengan Tuhan. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Ini yang perlu Bapak ketahui, bahwa kalau Bapak mau bertumbuh imannya ke depannya, pertama baca Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Baca Alkitab. Kemudian yang kedua berdoa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Yang ketiga ialah beribadahlah secara teratur di gereja yang mengajarkan Alkitab dan memuliakan Yesus Kristus.
Nah di kampung apa namanya Cangkar Kuah ya. Nah, di sana ada gereja. Walaupun gereja kami di Indonesia belum ada di sana, silakan beribadah gereja yang ada di sana supaya iman bisa bertumbuh. Nah, rajin ibadah lah. Kalau kita jarang ibadah ya, iman kita bisa jadi kerdil. Jarang berdoa, membaca Alkitab, beribadah, iman kita bisa jadi kerdil. Nah itu terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dan juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh? Baca Alkitab, berdoa, beribadah, kemudian yang keempat, bersekutulah dengan sesama orang Kristen yang akan menolong Anda bertumbuh dalam iman. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang 41 sampai 42. Yang terakhir ialah bersaksi. Ini tanggung jawab. Bapak sudah jadi orang Kristen dan Bapak akan menjadi saksi Kristus. Perbuatan, ya, kebiasaan harus ditinggalkan. Jadi teladan dalam perubahan hidup itu adalah kesaksian hidup yang paling kuat. Teladan hidup. Kemudian kita ajak orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Terutama dari keluarga, siapapun yang kita ketemui, kita ajak mereka untuk terima Tuhan. Jadi bersaksi itu luas dia, gaya hidup, perkataan kita, sikap kita terlibat langsung dalam pelayanan penginjilan, itulah yang disebut dengan bersaksi. Menceritakan tentang Tuhan kepada orang sekitar, termasuk kesaksian hidup lah. Hari ini kan seperti kita berdiskusi, orang menontonnya, orang mengetahui bahwa Tuhan luar biasa telah menyelamatkan Bapak Arang. Jadi ada 5 hal hari ini yang saya titip untuk saudara pada hari ini, ketika sudah pulang nanti, karena rencana hari ini atau besok akan pulang, ingatlah ke 5 hal ini, yaitu baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, dan dan bersaksi di dunia ini. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dari tuntunan Roh Kudus akan menyertai Bapa dan kita semua dimanapun kita berada, dalam aktivitas, pelayanan, pekerjaan kita, saat kita keluar masuk diberkati oleh Tuhan yang tidak percaya. Jadi demikianlah. Buku ini saya akan serahkan kepada Bapak. Bapak bisa bacakan ini ke saudara-saudara, orang-orang yang belum percaya termasuk keluarga. Ketika ingin menginjil bisa dibacakan. Lokasi mereka baca dan mereka akan lihat semua lengkap, komplit lah di dalam itu tentang Yesus Kristus. Supaya mereka juga bisa diselamatkan. Dan sekali lagi atas nama pribadi mewakili BPJ dan jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yoga yang dimana beberapa waktu yang lalu sudah bekerja dengan tulus ikhlas lah, mengerjakan membangun menara hingga sekarang. Bukan Bapak, mungkin siapa lagi ya yang mengerjakan, beberapa tukang kita tidak bertanggung jawab ini. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada pesan Pak untuk channel kita. Dan demikianlah diskusi kami dalam perbincangan hari ini. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi dan bantu like dan comment and subscribe. Bantu channel YouTube kita Bapak Ibu, program kita ke depannya, like, subscribe, komen, dan share video ini supaya banyak orang diberkati melalui kesaksian Bapak Prayoga. Kiranya melalui kesaksian di Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Sampai jumpa di program selanjutnya. Salam. Immanuel. Janu. Ada dua acara kita. Yang pertama kita bakar jimat yang milik saudara di sini, saudara Arang Prayoga, yaitu berupa minyak kita akan bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya saudara Arang Prayoga hari ini bisa dilepaskan. Nah, jadi kita berdoa bersama-sama untuk ini supaya kita dapat bakar dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini hantu kuasa kegelapan yang ada di dalam ini tidak lagi menghantui dan mengganggu saudara ini. Ya baik, kita naikkan satu pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari setelah pujian ini kita berdoa bersama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Dalam nama Yesus kiranya iblis kuasa kegelapan yang ada dipendah berupa minyak yang milik Bapak Arang Prayoga hari ini dengan sukarela, dengan ikhlas dia menyerahkan untuk dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya hubungan kegelapan yang menghantui saudara atau Bapak Arang Prayoga hari ini tidak berkuasa lagi, telah diputuskan, telah dikalahkan, telah diberikan kemenangan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami membakarnya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kiranya saudara Arang Prayoga hari ini dia dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan yang mengganggu dan menguasai kehidupannya hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan lanjutkan kepada sakramen baptisan kudus. Hari ini seperti yang dikatakan ada yang kita lihat ada dua calon baptis kita, saudara Arang Prayoga dan saudari Putri. Hari ini dengan ikhlas menyerahkan diri tanpa paksaan dan mereka menyerahkan diri untuk bersedia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 ayat sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi orang tua dari saudara-saudara yang akan dibaptis, patutlah engkau bersyukur kepada Tuhan, karena sejak mereka dipersembahkan kepada Tuhan pada masa kanak-kanak, Tuhan telah menerima penyerahan dan memeliharanya, serta berkenan memakai kehidupanmu untuk mengajar mereka dalam jalan Tuhan, sampai mereka secara pribadi telah percaya dan diselamatkan serta akan dibaptis pada hari ini. Secara khusus Putri, baptisan artinya ialah menurut Alkitab ialah dalam bahasanya baptiso. Baptiso artinya dimasukkan ke dalam air. Apa dimasukkan ke dalam air? Artinya baptiso artinya ini bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam air, melainkan juga mengandung arti pembasuhan. Jadi tubuh yang berdosa itu dibasuh oleh kuasa darah air menyebabkan darah Kristus. Saudara, ada dua pertanyaan untuk calon baptis hari ini, dijawab ya. Yang pertanyaan yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar dari pelaksanaan sakramen baptisan ini, apakah saudara
atau kalian berdua sungguh-sungguh percaya dan telah menerima serta mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu serta benar-benar bertobat dari dosamu? Tuhan. Yang kedua, apakah saudara berdua bersedia dibaptis sebagai tanda telah menjadi pengikut Kristus Yesus dan mempersatukan ke dalam tubuh Kristus serta sepanjang kehidupanmu akan senantiasa setia kepada Allah, melayani Dia dan menjadi saksi Kristus? Apakah kalian bersedia? Berdasarkan pengakuan serta percaya janji yang telah saudara nyatakan dan ikrarkan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaatnya, para saksi yang hadir hari ini, maka pada hari ini saudara-saudara akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari ini saudara akan dibaptis pada hari ini. Yang pertama, saudara berubah, bertobat dan melupakan masa lalu dan hidup baru di dalam Tuhan. Ya, siap? Puji Tuhan. Ya baik, kita akan melaksanakan baptisan sesuai. Sebelum saudara dibaptis pada hari ini, sebagai hamba Tuhan mau bertanya, apakah saudara orang Prayoga yakin dari percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan yang bersama dan mau bertobat? Nah, apakah saudara Prayoga bersedia dibaptis dan mau melayani Tuhan sepanjang kehidupan serta mengikuti perintahnya? Bersedia? Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih pada kesempatan ini. Kami sangat bersyukur sebab hari ini ada kedua anak Tuhan yang telah menyerahkan diri. Secara khusus Bapak atau Saudara Arang Prayoga hari ini telah menyatakan bahwa dia mengaku percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi serta bertobat dari segala dosa. Dia bersedia dibaptiskan melayani Tuhan mulai hari ini, hidup bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba yakin dan percaya segala berkat janji Allah, damai sejahtera, ketenangan, keteduhan yang dari Allah turun atas pribadinya mulai hari ini. Dimanapun dia berada dan kapan saja Tuhan pelihara dengan sempurna. Karena itu berdasarkan pengakuan Bang Pak Arang Prayoga mengakui percaya dan bertobat dari dosa-dosanya dan bersedia dibaptis. Oleh itu sebagai hamba Tuhan membaptis saudara Arang Prayoga hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera berkat Allah dinyatakan dalam pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sebelum dibaptis sebagai hamba Tuhan mau bertanya putri bersedia melakukan ini tanpa paksaan dan siapapun mau melayani dia. Dan mulai hari ini kamu hidup baik jemaat Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada hari ini tepat pada waktunya saudari putri
adalah mengaku percaya dan mau bertobat, menyerahkan diri dibaptis tanpa unsur paksaan. Dan hari ini di hadapan seluruh jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan, sebagai hamba Tuhan membaptis saudari Putri hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya segala berkat damai sejahtera kemurahan Allah turun atas pribadimu mulai hari ini. Pada waktu engkau masih keluar, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat. Baik, demikianlah acara baptisan hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sebab Tuhan telah menyertai sakramen baptisan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan diperkenankan oleh Tuhan, hanya untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang baru dibaptis. Mereka baru memiliki iman di dalam Tuhan. Pertumbuhan ke depannya, Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati kedua saudara kami ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan takut akan Tuhan. Boleh menjadi orang Kristen yang sungguh, yang sejati,